Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali berjumpa bersama saya Diana Rosyanti dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan expertnya dan tentu saja ini sudah cukup lama ya kita tidak hadir menjumpai Anda. Seperti biasa juga ada Dr. Lutfi Eka M. Biomed AAM, beliau nanti akan cerita soal bagaimana untuk merawat kulit yang sehat. Kita sapa dulu Dr. Lutfinya yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Selamat malam, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Dan di center di tengah kalau Anda bertanya siapa, apakah ini dokter baru? Ini adalah Mbak Nuke Angelini, betul ya? Betul. Mbak Nuke adalah seorang praktisi perbankan yang saat ini mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol kenapa kok kulitnya bisa glowing ya. Nanti kita bisa cerita-cerita bahwa ternyata resolusi kulit yang sehat, glowing itu ikutannya, seperti sering kita sampaikan ya, glowing, lalu terlihat berbagai hal itu ikutannya. Tapi yang penting basic kulit yang sehat kita ingin review, apalagi ini memasuki 2026, untuk segala kalangan, untuk segala usia, kayaknya menjaga dan merawat kulit yang sehat itu harus menjadi goals juga ya, selain sehat di dalam, sehat juga tampilan di luar. Dokter, apa kabar ini untuk 2026? Apa resolusi, apa goalsnya ketika perpindahan 2005-2006 ini? Sebelum kita bahas kulit yang sehat ya. Luar biasa sekali ya Bu ya, peralihan dari 2025 dengan 2026, tentunya dengan berbagai gedebak-gedebuknya ya Bu ya, yang cuaca, yang ini dan lain sebagainya ya Bu, tapi kita tetap mengupayakan untuk tetap sehat dan selalu tampil cantik. Nah, sehat dan tampil cantik itu menjadi poin, cantik di segala usia. Betul. Nah, hari ini kita ingin ngobrolkan dulu, kan cantik berbagai usia, ada banyak problematika juga terkait kulit. Yang ingin saya tekankan untuk merimain kepada pemirsa adalah soal kulit sehat. Sebetulnya indikator dari kulit sehat itu bagaimana sih, Dok? Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang tentunya bebas dari jerawat, bebas dari pigmentasi atau yang biasa orang bilang flek, seperti itu ya Bu ya. Jadi kulitnya itu betul-betul clear, terlihat sehat, kenyal, kemudian tidak nampak teriritasi. Biasanya kulit yang teriritasi itu terlihat kemerahan di kulit wajah, tapi bukan merah blush on ya Bu ya. kita langsung pegang pipi kita ya. Iya, khawatirnya merupakan iritasi gitu ya Bu ya. Jadi memang penanda bahwa kulit kita sehat itu tentunya kulit terlihat segar, cerah, kemudian dan kulitnya itu kenyal. Oke. Make up boleh saja, tetapi base kulitnya itu yang harus tetap dirawat. Ya. Nah, kita bicara soal berbagai problema kulit. Orang kadang mengatakan permakluman, ya biasa itu masih usia remaja, jadi jerawat itu biasa. Ya memang sudah memasuki masa usia ya flek itu wajar. Kan kadang sering mengatakan begitu. Tapi sebetulnya apakah problema-problema kulit itu bisa dihindari dan bagaimana caranya? Kita bicara yang umumnya saja dulu, Dok. Betul. Jadi tentunya untuk mendapatkan kulit yang sehat itu perlu dirawat pastinya ya Bu ya. Dan itu perawatan wajah itu terutama itu sudah bisa dimulai sejak usia 20 tahun. Sementara jika ada faktor genetik itu sudah bisa dimulai dari usia 12 tahun. Mungkin di sini lumayan banyak yang kaget ya Bu ya. Karena ada beberapa individu yang memang punya gen ada permasalahan di kulit, misalnya seperti kayak melasma atau flek gitu, itu bisa diturunkan. Jadi istilahnya gen yang diwarisin gitu. Jadi bisa karena bakat gitu, bawaan. Jadi dari usia 12 tahun dia harus menggunakan skincare berupa sunblock yang utama. Jadi pencegahan untuk menjaga kulit tentunya adalah perawatan. Selain perawatan juga yang utama adalah daily care kita terhadap kulit. Daily care itu apa aja? Yang menjaga hygiene-nya, terutama ya untuk mencegah terjadinya jerawat dan lain sebagainya. Kemudian juga pemberian nutrien terhadap kulit, dan itu paling penting karena nutrien yang kita berikan ke kulit itu akan
berefek bertahun bahkan puluhan tahun ke kulit kita, seperti itu. Oke, kita mulai dari tahap awal deh ya, tadi masa-masa remaja. Betul. Tadi dokter sudah mengatakan ada yang mungkin baik-baik saja sampai usia 20 tanpa perawatan apapun, tetapi ada yang berproblem. Betul. Nah, kalau kita remaja mungkin ingat-ingatnya dulu Mbak Nuke ya, dan saya juga termasuk orang yang gampang jerawatan dan lain sebagainya. Nah, jerawat, kalau kita bicara jerawat, penyebabnya itu hormonalkah? Atau perlakuan fisik yang salah kah? Tadi kan menjaga hygiene-nya kurang, atau seperti apa sebetulnya problem dari jerawat ini? Jadi sebenarnya pada intinya jerawat itu kan merupakan gangguan kulit. Gangguan kulitnya ini karena apa? Jadi karena terjadinya sumbatan di pori kita. Sumbatan di pori itu biasanya karena produksi kelenjar minyak yang terlalu berlebih, jadi over gitu, overproduksi gitu, sehingga menyebabkan penyumbatan yang akhirnya penyumbatan itu menstimulasi untuk bakteri membentuk jerawat di area tersebut gitu. Jadi biasanya faktornya itu ada dua, faktor intrinsik dari dalam dan bisa faktor dari luar yang ekstrinsik seperti yang Ibu bilang tadi ya, cuaca, makanan dan lain halnya gitu. Jadi yang intrinsik itu biasanya genetik ya, bawaan. Jadi karena gennya itu membuat produksi kelenjar minyaknya tuh menjadi over atau berlebih, dan bisa juga disebabkan oleh inflamasi. Itu dipengaruhi juga oleh imunitas tubuh yang biasanya kurang gitu. Kemudian yang faktor ekstrinsik itu yang paling sering terjadi, itu bisa berpengaruh karena hygiene, terutama kebersihan kulit, kemudian makanan, diet itu juga akan berpengaruh. Dan yang paling penting juga saat ini, terutama ya karena ABG sekarang banyak sekali ya menggunakan kosmetik di luar sana gitu. Jadi kosmetik itu juga berpengaruh terhadap timbulnya jerawat. Baik. Tuh. Saya ingin ke Mbak Nuke deh, kita flashback saat masa remaja. Nah, itu Mbak Nuke termasuk yang kulitnya jerawatan atau tidak? Kalau ngeliat dari sekarang ini kayaknya ini kulitnya nggak ada problem. Tapi tadi di off cam kita udah cerita bahwa ada juga dulu. Jadi dulu remajanya jerawatan nggak? Dulu remaja jerawatan, beruntusan, kusam sih yang pasti. Serius nih? Serius. Jadi masa dulu apalagi zaman remaja itu belum ada skincare yang kayak sekarang ya. Jadi memang benar-benar cuman cuci muka, tidur, udah kayak gitu aja. Yang penting malam cuci muka, nggak ada lagi perawatan apapun. Jadi memang waktu SMA kuliah itu memang agak di daerah sini tuh memang selalu ada gitu iya, kan, silih berganti ada. begitu ya. Nah, ini kalau cerita dari Mbak Nuke tadi remaja, mungkin ini mewakili remaja lainnya, itu daerah T ini kan memang yang paling sering Potensi, jerawatan ya. Dan kalau remaja kan kayaknya maklum-maklum saja gitu. Nah, ini menurut dokter kan ada yang remaja sama usianya, mainnya sama, kotor-kotorannya sama, keringatnya sama, ibaratnya gitu, tapi dia tidak masalah, yang satu bermasalah. Itu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Nah, itu tadi. Jadi berdasarkan data memang 80-85% terjadinya jerawat itu pada usia remaja. Usia remaja itu kisaran antara 12 sampai 16 tahunan gitu. Itu yang paling banyak terjadinya dari data gitu. Kemudian 12%-nya itu pada wanita di atas 25 tahun dan 3%-nya itu pada usia lanjut ya di usia 44 tahun ke atas gitu. Jadi pada yang 80% ini memang terjadi banyak pada remaja karena pada masa pubertas mereka mengalami yang namanya perubahan hormon. Jadi terjadi lonjakan hormon. Dengan adanya lonjakan hormon tersebut menyebabkan produksi kelenjar minyaknya ini terlalu berlebihan. Yang membedakan adalah mungkin ada beberapa remaja yang tidak mengalami masalah berupa jerawat, mungkin produksi hormonnya bisa dikontrol dengan hygiene yang baik atau perawatan yang istilahnya bisa mengcover dari produksi hormon, produksi kelenjar minyak yang terlalu berlebihnya itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya di beberapa remaja timbul masalah, mungkin
kemungkinan besar hygiene-nya kurang dan perawatannya yang kurang intensif seperti itu. Jadi nggak bisa yang sudah dipakai sekarang betul, ya. betul. Dulu remaja Memperburuk. bermakeup nggak? Oh enggak. Oh enggak ya. Zaman Masih SMA belum aku kenal belum, ya. masih Belum belum kenal. Bedaknya cuma total bedak Nah, baby ya. Nah, Jadi bedak emas ya. penggunaan bedak baby, kita tahu bedak baby itu kan artinya mungkin minyaknya juga apa kelembabannya Minim itu kan ya. tinggi, ada lah mungkin. Ada yang mengatakan pakai bedak baby itu justru malah nambah sebum, nambah minyak. Itu sebetulnya gimana sih kalau nih remaja nih jerawatan nih yang di rumah punya anak atau mungkin ada siapa tuh jerawatan, sebaiknya itu seperti apa untuk basics kalau dibilang Basic skincare, care, kalau ya. di bawah 12 tahun sudah jerawatan pakai skincare kayaknya gimana? Tapi menurut dokter seperti apa sih? Ya betul, tapi bayi juga ada loh Bu yang jerawatan skincare gitu. Jadi apa sebenarnya jerawatan? dari bayi juga kita tuh ada kemungkinan karena jerawat itu akan tumbuh di mana ada produksi sebum yang terlalu berlebih. Pada intinya kita harus menghindari hal-hal yang bisa meningkatkan produksi sebum tadi. Di beberapa orang memang bisa terjadi jerawat yang parah, itu biasanya karena faktor resikonya itu semakin dipicu seperti itu. Jadi sebaiknya memang penggunaan bedak juga kalau sudah dalam kondisi jerawatan gitu ya, sebaiknya memang tidak menggunakan bedak. Karena apa? Produksi sebum yang berlebih itu biasanya sudah menyumbat pori. Sementara dengan kita menumpukan bedak lagi, sekalipun itu adalah bedak baby gitu, itu juga akan tetap menutup pori. Jadi itu sih yang ditakutkan gitu untuk membuat jerawat tingkat lanjut. Baik. Sebelum nanti kita beralih ke jerawat pada tingkat berikutnya, tadi ada usia-usia, ternyata 3% itu memang ada usia, karena saya juga masih mengalami jerawatan yang kita pertanyakan gitu loh. Nah itu kenapa dan bagaimana, termasuk adalah satu sisi tidak pakai bedak itu adalah solusi. Sisi lain mungkin tidak mau kelihatan kayak orang tidak mandi gitu, gitu kan anak-anak. Jadi pengen tetap touch up. Jadi apa tips dan triknya dari Dr. Lutfi? Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali berbincang dengan expertnya dan hari ini ada spesial karena kita bisa sharing session dengan Mbak Nuke terkait perjalanan menyehatkan kulitnya. Jadi kalau kita bicara tadi ya sebelum ke dokter lagi, remaja kan Mbak Nuke jerawatan juga. Treatmentnya yang dilakukan saat itu apa? Agar mungkin bekasnya tidak lama dan lain sebagainya. Kalau waktu remaja ya Bu ya, itu benar-benar belum ada sih treatment apapun yang saya lakukan karena nggak tahu klinik kecantikan, terus juga informasi dari internet itu juga belum seperti sekarang. Nah jadi baru benar-benar saya rawat itu mukanya mungkin udah usia kerja gitu, udah di 25 tahunan ke atas. Nah itu juga cuman baca-baca dari review gitu, misalnya baca yang di FYP nih, Instagram lagi hitsnya ini kita coba, atau yang rekomendasi dari teman itu benar-benar cuman informasi dari internet aja, belum pernah sampai ke klinik waktu itu karena waktu itu kan juga baru awal-awal, jadi sama sekali belum kenal klinik waktu itu. Jadi waktu itu masih belum ada perubahan yang signifikan waktu saya pakai, maksudnya wawasan saya sendiri nih karena cuman bermodalkan dari internet dan dari kata orang, jadi masih kadang ya tidak ada perubahan, tapi tetap saya mindsetnya mungkin nanti sebulan lagi baru ada, 2 bulan lagi baru ada, tapi tetap saya pakai dan tetap tidak ada
tidak ada perubahan yang berarti sih. Baik. Kebanyakan. Tapi jerawatnya ini ya masih dianggap jerawat wajar atau jerawat yang aduh kayaknya saya harus ke dokter kulit, kan waktu itu mungkin baru tahunya ada dokter kulit saja. Iya. Seperti apa kalau kondisi Mbak Nuke? Itu sih kita nggak terlalu berat sih dok, tapi dok lagi Mbak. Tapi ini mengganggu sih karena kan kecil-kecil, terus ada ya nggak enak dilihat lah sebenarnya. Kalau apalagi kan saya kerja kan ketemu banyak orang ya, nah jadi nggak nyaman lah lihat misalnya Kok jerawatan? gitu. Baik. Jadi makanya baru kenal dokter Lutfi baru. Dan akhirnya dibereskan lah Beres. masalah kita. Baik dokter, banyak mungkin yang seperti Mbak Nuke bahkan mungkin juga jauh lebih parah di mana mungkin bekasnya itu yang menjadi problem. Jadi selain mengobati jerawatnya, biasanya si malakama itu adalah bekasnya gitu loh kan. Bekasnya kan kalau hitam-hitam ya akhirnya sama problematikannya juga dengan melasma. Nah ini nih seperti apa dok? Jadi waktu awal sih ya cerita ke yang waktu review kemarin histori dari Mbak Nuke itu ketika baru datang memang mewakili dari beberapa kulit yang berada di usia 25 tahun ke atas. Jadi itu termasuk pada 12% yang tadi. Jadi punya jerawat ya Bu ya, dan jerawatnya itu tipikalnya yang lumayan mengganggu penampilan. Mungkin termasuk kan kalau jerawat sendiri itu sebenarnya ada beberapa tingkatannya dari yang ringan, sedang, kemudian yang berat. Dan ketika datang itu posisi yang di sedang gitu. Karena untuk bentukan jerawat pun ada macam-macam. Ada yang baru bentukannya hanya komedo, ada yang pustul, papul, nodul hingga ke sistik atau kista. Jadi kista itu biasanya bentukannya kayak orang kita bilang kayak bisul gitu ya Bu ya. Nah itu nggak sampai bentukan seperti itu sih. Berarti artinya sudah bernanah betul, sekali begitu nah ya. itu memang indikasi untuk pengobatan dokter. Karena kalau misalnya pengobatan sendiri pun sebenarnya ada tingkatannya dan harus disesuaikan dengan yang namanya gradasi atau grade-nya gitu. Jadi pengobatan atau tata laksana jerawat itu sebenarnya harus menyesuaikan dengan derajatnya. Jadi kalau misalnya ringan itu mungkin hanya dengan peningkatan hygiene, kemudian bisa ditambahkan dengan antibiotik yang topikal aja. Kemudian kalau yang udah masuk sedang itu harus sudah mulai menggunakan antibiotiknya nggak hanya yang oles, tapi juga butuh yang oral atau obat minum gitu. Kemudian kalau yang berat itu sudah harus ada penambahan antiinflamasi gitu seperti kortikosteroid atau zat lainnya gitu. Jadi harus berdasarkan grade-nya. Baik. Gitu. Nah kita bicara grade. Anggap saja yang ringan ya. Kalau sudah sedang menuju berat kan itu pasti sudah dokter ya. Betul. Tadi apalagi sampai yang bernanah yang akhirnya itu luar biasa lah ya. Kalau ditangani sendiri malah takutnya infeksi. Betul. Nah kita bicara yang ringan ke sedang gitu. Yang ringan ke sedang itu kan ada yang tangannya gemes. Sering menimbulkan bekas ya. Tangannya saya tuh mau bilang saya juga gitu tuh udah diduluin Mbak Nuke. Tangannya gemes. Sebetulnya ketika ada jerawat, saya tipikal jerawat itu tidak banyak. Tapi kalau udah satu tuh gede gitu loh kan dan cukup mengganggu. Itu dari mulai remaja sampai dengan kalau remaja dulu tuh ada satu memang yang gede, temennya ada kecil-kecil di sampingnya gitu. Nah, itu sebetulnya kalau kita seperti itu, anggap saja grade-nya masih ringan sedang lah gitu ya. Itu ditangani sendiri itu apa kan istilahnya ada total jerawat atau yang mungkin menenangkan atau harus dipencet kah atau ya ada juga yang takut soalnya ke dokter gitu. Nah, itu seperti apa dok? Iya masih ada yang parno gitu Parno ya. gitu. Ya. Nanti di dokter diapain ini aja sakit gitu atau, ya. Tindakan yang terlalu over gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ringan, mengingat bahwa jerawat itu gangguan kulitnya sebenarnya self-limiting disease gitu. Jadi dia bisa membaik sendiri sebetulnya.
Jadi kita ada yang namanya proses detoksifikasi kulit, itu biasanya makan waktu antara 2 minggu sampai 2 bulan. Aduh, nggak sabar. Nah, itu dia. Kalau pakai yang maksimal 2 bulan, betul. Akan tetapi banyak orang yang kurang istilahnya kurang bisa menahan proses 2 bulan dari proses detoksifikasi kulit itu sendiri gitu. Jadi ibarat kata kulit kita tuh makan lagi tuh si jerawat atau bakteri yang ada gitu dengan perbaikan sendiri gitu. Dan di sini dengan di zaman ini ya Bu ya, dengan banyaknya outlet-outlet di luar sana yang menjual istilahnya kosmetik ya, kosmetik atau skincare yang istilahnya bisa dijual bebas di luaran gitu, yang biasanya ada seri jerawat juga gitu, mungkin bisa ditanganin dengan yang awal dengan basic skincare aja gitu. Kan tetapi perlu diingat bahwa untuk pengobatan sendiri itu harus kita bedakan antara dua, yaitu yang pengobatan melalui kosmetik atau kalau yang dijual di outlet skincare yang bisa dibeli secara langsung gitu tanpa konsultasi dokter atau tanpa pengawasan dokter, itu biasanya merupakan penanganan secara kosmetik. Jadi bukan medis. Kategorinya bukan betul, kosmetik, kategorinya adalah kategori kosmetik, bukan medis. Dan itu biasanya bisa kita lihat hasilnya itu antara 2 minggu sampai yang tadi saya bilang 2 bulan itu. Kalau misalnya progresnya masih kurang seperti kayak Mbak Nuke yang mungkin udah coba berbagai skincare gitu, tapi belum ada perubahan signifikan, apalagi sampai dengan 6 bulan itu memang sudah indikasi harus menggunakan pengobatan medis. Medis itu bagaimana ya, dengan ke dokter, betul, konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan menyesuaikan dengan derajat ringan sampai sedang ataupun berat gitu. Tujuannya adalah ya tadi untuk meminimalisir terjadinya gejala pasca aknenya sendiri, karena biasanya kalau jerawat itu dengan pengobatan atau terapi dia akan membaik dalam waktu 6 bulan. Akan tetapi bekasnya itu akan hilang dalam waktu 6 bulan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun Ibu, bahkan sampai 2 tahun. Jadi justru yang luar biasa itu adalah pasca aknenya gitu. Jadi bekas jerawat itu justru lebih sulit untuk ditanganin dan tidak prosesnya itu tidak cepat gitu, dan butuh yang penanganan ekstra seperti itu. Kalau kita bicara cut off, nggak sabar Dok pasti tentang cut off. Apakah memungkinkan ada treatment yang bisa meng-cut off panjangnya durasi normal itu? Karena kalau pakai panjangnya durasi normal gemes Dok gitu loh ya kan. Jerawat itu kan bikin nggak sabar sih, tangannya gatel gitu loh. Something gitu. Langsung gitu. Langsung ini udah pengakuan berdua nih ya. Iya, itu seperti apa? Ya penanganannya gitu. Jadi memang layaknya kulit yang selalu memproduksi kotoran berupa produksi minyak dan lain sebagainya, itu memang layaknya memang harus di facial atau istilahnya kita ekstraksi komedo ya, karena ekstraksi komedo itu memungkinkan untuk menghambat terjadinya penyumbatan pori, karena penyumbatan pori tadi akhirnya kalau misalnya nggak di facial dari komedo tadi akhirnya nyumbat pori. Kalau nyumbat pori lagi 2 minggu kemudian tidak di facial atau dikeluarkan, itu biasanya antara 2. Kalau nggak makin bikin lebar pori-porinya, bisa jadi membuat terjadinya yang jerawat tadi. Dan jerawat tadi pun kalau misalnya dikopek-kopek sendiri gitu tanpa penanganan yang benar sesuai standarnya gitu, itu biasanya lukanya berupa luka cabikan. Makanya biasanya kalau kita mencet sendiri itu lukanya lebih lama, betul gitu ya, iya. Karena itu merupakan infeksi kedua, karena dari jerawat sendiri itu sebenarnya udah infeksi dari propionim bakteri akne. Kemudian ketika kita pencet itu terjadi infeksi kedua karena bekas jari jemari kita gitu.
Jadi terjadi infeksi Belaka, kedua. belaka. Ini menjadi Iya. menarik ya. Apa sih treatment di klinik ya, di dokter itu seperti apa, dengan yang tangan itu seperti apa. Tapi menjadi berbeda karena mungkin ada desinfektan yang dimasukkan dan lain sebagainya ya. Nah, persoalannya adalah tadi keinginan untuk atau ada ketakutan dan lain sebagainya untuk datang ke klinik atau ke ahlinya itu kan pasti besar juga, atau jerawat aja mahal gitu kan, biasanya begitu. Nah ini tadi dokter mengatakan kalau semakin infeksi itu malah semakin melebar, malah semakin ini. Lalu tadi ketika mengeluarkan sebum ataupun komedo itu menjadi salah satu yang akan menjadi solusi ke depannya. Tapi kalau ngeluarin sendiri banyak nih dijual juga alat-alat katanya ngeluarin komedo, entah kebenarannya wallahu alam ya. Itu seperti apa kalau dilakukan mandiri. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali saat lagi. Tambah seru ya ngobrol dengan ibu-ibu kece yang berdua. kita seru tadi sebelum nanti ke dokter lagi. Mbak Nuke pada akhirnya ya sudahlah saya mulai berani ke klinik gitu kan. Itu kan usia 25-an ke atas katanya ya, udah ketemu juga, mungkin udah biasa juga orang dengar klinik. Nah, sebelumnya kan sebenarnya ada dokter kulit kan yang dikenal orang itu kan, ini kalau sudah adakah keinginan waktu itu ke dokter kulit aja atau memang nggak usah lah, takut kopek-kopek atau bagaimana? Waktu awal-awalnya sih memang nggak kepikiran ke klinik ya, Bu ya. Pasti mikirin jerawat aja gitu. Jerawat aja, cuman nanti juga sembuh gitu dulu. kan. Tapi makin kesini pas saya ini makin perih kadang-kadang, makin saya ini makin timbul lagi. Jadi ya udahlah kita coba nih. Jadi kita lihat review-review orang, abis itu memang kayaknya memang kita kan data juga nih di internet, mesti kayak gimana, dan udah risih gitu, lihat muka sendiri udah nggak enak kan, jadi ya udah kita cari review-review yang klinik sih, yang sebelumnya memang karena kan waktu itu klinik lagi naik, lagi bagus-bagus, lagi booming-boomingnya klinik. Nah jadi cari review yang bagus, klinik mana yang bagus memang untuk penanganan yang jerawat gitu, benar-benar yang bisa bikin kulit kita tuh lebih sehat gitu. Makanya akhirnya coba-coba ke Dokter Lutfi ya. malah ketagihan. Ketagihan. Nanti kita cerita ketagihannya mungkin di next episode itu apa saja yang pada akhirnya. Ya itu kayak bongkar rumah, soalnya kalau udah satu Bongkar rumah. Bener. Kan gitu ya kayaknya ya. Kalau udah satu tuh udah ternyata udah pengen ininya ini, juga iya. harus dibaiki ini juga. Iya. Saya juga soalnya ini kita curhat dulu ya sebelum ini juga ke pemirsa. Awalnya gitu ketika ketemu Dokter Lutfi pertama tuh perasaan, nah kita bicara perasaan. Saya tuh problemnya cuma X, tapi kok jadi banyak ya. Dokternya ketawa. Baik, sebelum kita menjadi lebih banyak sebetulnya penanganan jerawat dan bekas jerawat. Ketika tadi di-hack agar tidak terlalu panjang, apa sebetulnya yang dilakukan agar tidak terlalu memakan waktu yang begitu lama? Orang nggak sabar dong kalau sudah harus nunggu, apalagi sampai maksimalnya 2 tahun gitu loh untuk bekas. Jadi kalau misalnya tadi penanganan jerawat itu sendiri kan, kalau misalnya yang basic tadi yang bisa dari dioles sama yang diminum yang sesuai dengan derajatnya itu kan tata laksana dahulu gitu. Standarnya. Iya, gitu. jadi SOP terdahulu. Yang sekarang dengan kemajuan teknologi itu akan menambah lagi yang namanya terapi untuk jerawat. Jadi sebenarnya terapi jerawat yang basic itu kalau misalnya memang namanya pasien memang tidak semua berani untuk datang ke klinik, itu biasanya kita kasih yang basic aja berupa yang dioles tanpa ada tindakan intervensi yang terlalu lebih gitu.
Kemudian kalau misalnya pasiennya istilahnya lumayan berani nih untuk mengeluarkan komedo, itu adalah menjadi hal penting karena dengan kita facial itu membuka masuknya zat aktif yang akan kita oleskan. Jadi paling nggak adalah facial. Kemudian kalau misalnya lagi bisa berjenjang ke berikutnya ke chemical peeling, karena beberapa zat aktif di chemical peeling itu membantu mengeringkan yang namanya jerawat, karena selain sifatnya juga sebagai disinfektan, juga peeling tadi dia juga bisa tentunya mempercepat proses penyembuhan jerawat. Jadi di cut off kan ya Bu ya, dari yang masanya 2 bulan kita bikin jadi 2 minggu atau 1 bulan gitu. Kemudian ke jenjang berikutnya baru ke laser. Laser ini tujuannya tidak hanya istilahnya membantu yang namanya pengobatan jerawat saja, tapi dia juga pada akhirnya akan membantu mengecilkan pori-pori. Jadi dia memperbaiki dari dalam juga gitu kalau untuk laser. Dan yang sekarang ini bahkan yang terkini itu ada yang namanya nanoteknologi berupa etosom. Jadi si etosom ini merupakan suatu sistem ya penghantaran zat aktif yang bisa masuk hingga ke vaskuler. Jadi hasilnya itu benar-benar kayak booster gitu, cepet banget gitu Bu. Kayak macam petir ya, cepat sampainya gitu loh. Jadi hantarannya itu cepat gitu. Dan itu sekarang sudah banyak sekali dikembangkan gitu. Dan itu biasanya dibantu dengan tindakan laser tadi untuk memasukkan. Jadi cukup dioles aja buat orang, apalagi yang tadi Ibu bilang takut sekali yang namanya dengan jarum suntik gitu ya. Cukup dioles aja karena dia dengan sistem etosom nanoteknologi tadi, penghantarannya hanya dengan laser, dia udah bisa masuk ke lapisan terdalam kulit gitu. Dan itu di Banjarmasin seperti itu ada sudah? Sudah ada. Jadi nggak harus ke Korea gitu betul, ya? Ini jadi soalnya di kerja di klinik, Bank Korea jadi mikirnya Korea. Betul, jadi di klinik sudah ada sejak akhir 2025 Desember lalu ya. Nah, sekarang bicara usia nih Dok ya. Kan ada ibu-ibunya, kalau ibu-ibunya oke lah, mungkin kulitnya sudah oke untuk ketemu dengan berbagai peralatan dan juga berbagai pengobatan yang seperti tadi dokter sampaikan. Tapi kan karena ibu ngelihat anak yang mungkin masih di kategorinya remaja di bawah 18 tahun, tapi jerawatnya sudah ini, apakah menggunakan tadi teknologi-teknologi tadi itu bermasalah nggak untuk anak remaja? Untuk anak remaja biasanya dilihat lagi dari tingkatannya Bu. Jadi kalau misalkan dia sangat parah sekali, wow ya. Ya. Jadi pada intinya dengan teknologi yang terbaru sekarang atau tata laksana yang terbaru itu sebenarnya tujuannya hanya lebih untuk mempercepat. Jadi kalau misalnya pun dia hanya dengan perawatan basic itu akan membaik. Biasanya tergantung target ya Bu ya. Jadi kalau misalnya si pasien ini kan ada tuh beberapa yang baru lulus SMA juga ya Bu ya, butuh cepet gitu untuk ini karena kebutuhan istilahnya sebagai syarat untuk masuk biasanya gitu. Kan ada waktu betul. Nah, itu biasanya kan ada beberapa pasien yang datang dengan kondisi seperti itu dan memang ada targeting untuk penyembuhannya gitu. Itu biasanya kita lakukan dengan penambahan yang teknologi terbaru. Tapi kalau misalnya ini kita tetap mulai dari yang base dulu gitu. Iya. Kok dokter nggak berpikir bisnis ya gitulah? Kenapa tetap mengedepankan tata laksana sesuai dengan jenjang usia? Kan sebetulnya kalau misalkan ibunya maksa nih gitu bawa anak remaja gitu kan, itu kan bayarannya kan pasti kita bicara teknologi kan ya. Kenapa nggak dipaksakan aja ya sudah terima aja jeder gitu loh. Kenapa harus tetap dengan tahapan menunggu respon kulit gitu ya. Iya, biasanya saya memang menunggu respon kulit. Jadi dari yang basic dulu tunggu respon kulitnya. Kalau misalnya ini baru berjenjang ke jenjang berikutnya itu gitu. hati-hati ya Dok ya. Betul, karena tindakan yang terlalu intervensi dari awal itu takutnya responnya justru makin zonk gitu. Jadi karena kita di awal udah dar-der-dor banget dengan si jerawat itu, akhirnya tidak ada lagi nih pilihan yang bisa untuk menjadi manajemen si aknenya gitu. Gitu itu sih. Jadi
sangat penting ya untuk memulai standar pengobatan dari yang basic dulu memang. Baik, Gitu. ini menjadi menarik karena di usia remaja kan kita merasakan ya Mbak Nuke ya, kadang-kadang kalau tahu diobati dengan yang tadi yang paling gong, sementara hormonalnya masih terus bergejolak, lalu muncul lagi, Kayak nanti jadi juga kebal gitu ya. ya. Iya, baik. Nah dok, kalau kan di luaran tuh juga ada obat yang di oral yang diminum, Betul. mungkin terus kalau kita bicara yang di luaran tuh juga ada obat dengan base-nya misalkan belerang, Betul. lalu ada base zat aktif lain seperti mungkin apa Sika atau Titri. Nah itu tuh apakah memang recommended? Ini kita bicara yang obat di luar ya, yang bukan datang ke dokter atau seperti apa? Karena kan mungkin Mbak Nuka juga pernah mengalami, saya juga mengalami cari yang tadi rekomend, oh ini beli Cari yang lagi coba FYP, gitu lah. cari Tapi lagi. ternyata di orang lain cocok, di kita enggak iya, ya. Nah, saya ini sering gimana seperti sebenarnya? itu. Kenapa gitu loh? Betul. Jadi biasanya kalau di luar sana mungkin ada pembeda sendiri kayak ya Bu ya, kayak misalnya zat seperti benzoyl peroxide gitu. Itu kan sudah ibaratnya obat gongnya ya kalau di di penanganan jerawat gitu. Itu membahayakan untuk ibu hamil sih sebenarnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah zat-zat aktif yang over gitu. Tapi kalau misalnya kayak Titri itu masih boleh ya, karena istilahnya kayak setengahnya herbal gitu ya Bu ya, bukan yang full medis Chemical. gitu atau kimia gitu. Nah itu mungkin bisa ini akan, tetapi yang perlu kita perhatikan penggunaan Titri sendiri itu biasanya kita mengingat bahwa adaptasi kulit antara 3-10 hari. Kalau misalnya memang jerawatnya ada progres gitu, walaupun nggak yang langsung ambiar hilang gitu, tapi ada progres menunjukkan hasil gitu, bisa tetap diteruskan. Tapi kalau misalnya kok nambah-nambah jerawat ya makin hari gitu, itu menandakan bahwa kita memang tidak cocok dengan bahan tersebut gitu. Nah, Mbak Nuke pengalaman dulu kan saking cuma searching itu biasanya satu produk dikatakan berarti ini nggak cocok sama aku nih, terus ganti yang lain. Itu biasanya Mbak Nuke menunggu berapa lama? Nah, jadi kan ada juga yang bilang nih, awal-awal detox dulu. Itu jadi keluar semua. Itu kita jadi percaya keluar itu semua. lagi. Terus sempat percaya dulu kayak gitu. Oh, ini lagi ngeluarin racun. Saya jadi berasa flashback juga. Lagi ngeluarin racun-racunnya, jadi lagi keluar iya, nanti iya, bagus sendiri. Itu saya coba mungkin sampai sebulan 2 bulan. Bener-bener nggak sembuh gitu, bener-bener emang ya gitu-gitu aja. Akhirnya ganti lagi. Akhirnya ganti lagi. Artinya tapi nggak seminggu 2 minggu ganti lagi nggak gitu ya? Saya memang agak sabar orangnya. Agak Dengerin sabar. orang kan katanya, oh itu lagi di detox tuh, lagi keluar-keluar tuh yang racun-racunnya, ditunggu aja. Tapi ya gitu nggak ada hasilnya gitu. Artinya progresnya masih menunggu 1 atau 2 bulan. Jadi termasuk juga mungkin ketika kita perawatan ya, kita juga harus melihat basic dari ada jangka waktu yang harus kita sabar. Kita masih akan ngobrolin ini, kita masih kembali sesaat lagi. Seru ya ngobrol dengan ibu-ibu cantik ini. Ini ada expertnya, ada juga testimonial. Saya berasa ada teman jadinya gitu ya. Nah itu seru ya, bahwa kadang-kadang kita gonta-ganti. Nah ini problem juga. Sebetulnya kata-kata kalau kita pakai sesuatu tuh di detox dulu. Nah itu tuh kebenaran atau hanya jualan? Karena banyak loh orang makan yang seperti itu dari pembersihan, dan ternyata produk apapun mungkin akhirnya mau yang pengen putih, mau pengen keluarnya jerawat yang luar biasa. Sebetulnya indikator bahwa ini tidak cocok. Apakah memang harus menunggu sampai 1 cup itu habis, 1 tube itu habis, atau seperti apa indikatornya kita tidak cocok dengan sebuah krim atau apapun?
Iya, jadi memang harus ditunggu selesai masa adaptasi kulit ya Bu ya. Biasanya itu reaksi cepat memang 3 sampai 10 hari gitu. Tapi kita bisa menunggu proses lanjut hingga ke 2 bulan. Jadi kalau misalnya 2 bulan kita berganti yang bahan aktifnya berbeda, itu bisa. Karena kalau misalnya kita kurang dari 2 bulan atau misalnya 2 minggu nih udah kayaknya gemes, ganti, terburu-buru gitu kan. betul ganti, itu justru dapat menimbulkan stres kulit. Stres kulit sendiri akibatnya adalah kulit tidak merespon sama sekali apapun yang nantinya akan dioleskan. Jadi itu justru akan semakin menyulitkan kita untuk menangani kulit kita gitu, penanganan kulit terutama jerawat gitu ya. Jadi memang harus ditunggu antara 3 hari sampai 2 bulan. Biasanya reaksi cepat itu udah terlihat sih Bu di 10 hari kayak gitu. Jadi untuk pergantian produk itu biasanya 2 bulan. Tapi saya sarankan di sini untuk meminimalisir yang namanya bekas-bekas itu alangkah baiknya jika 2 bulan hanya dengan sportif berupa kosmetik. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang bisa dibeli di luar secara bebas, itu adalah penanganan secara Kategorinya kosmetika walaupun gitu, itu bukan medis. tipenya skincare tapi tetap kosmetika. Iya, kosmetika karena tanpa membutuhkan pengawasan dokter atau tanpa memerlukan dosis-dosis tertentu gitu. Jadi kalau misalnya udah 2 bulan tidak ada progres, itu sebaiknya memang sudah masuk ke tata laksana jerawat yang sesungguhnya, yaitu dengan medis. Itu. Baik. Itu Nah, sih, Bu. untuk bantu nih Dok, kan untuk bantu mungkin pernah ngalamin juga kali ya Mbak Nuke, kita searching, oh iya dikompres, oh iya dikasih masker, gitu kan. Dari mulai masker yang udah kemasan, yang udah entah itu sheet, entah itu bubuk, sampai ke ada saran-saran masker yang lebih alami, mungkin misalkan timun di parut, sampai daun-daunan apa dibikin gitu, betul, dan dikasih ke muka. Sebetulnya yang kayak gitu-gitu kan mungkin fungsinya untuk menenangkan dan mengering atau apapun. Nah, itu boleh atau tidak, apalagi ketika masa pengobatan medis. Nah, untuk nambah kan suka nggak sabar nih, kita lakukan ini, lakukan itu, gimana? Boleh atau tidak itu sebenarnya bergantung dari apa yang dioleskan dan hygiene-nya. Jadi kembali ke hygiene lagi. Dan tadi sempat ditanyakan Ibu juga ya mengenai detox. Jadi untuk penggunaan suatu bahan yang dioleskan terutama itu nggak ada sih yang namanya detox sih gitu. Jadi memang kemungkinan besar yang terjadi itu adalah justru respon dari alergi kulit. Alergi kulit itu adalah apa? Yaitu penolakan kulit terhadap bahan tersebut. Itu. Kalau misalnya kita bicara respon ya, ketika kita ini terus langsung tiba-tiba jerawat atau kemerahan atau perih, langsung stop atau nunggu 2 bulan? Bisa ditunggu antara 3 hari, tapi kalau misalnya progres dari perburukannya itu cepat dan luar biasa, itu lebih baik di stop sih. Seperti itu. Jadi itu jadi indikatornya tidak perlu, ya. Iya, jadi tidak ada yang namanya proses detox itu. Itu. Nah, ini pemirsa penting kita jadi tahu ya, jadi penting bahwa kita nggak boleh sembarangan. Nah, sekarang proses menjaga, Mbak Nuke dulu ya, nanti di close oleh dokter. Mbak Nuke kan pernah mengalami yang tidak nyaman, sekarang sudah enak, sudah ibaratnya itu cocok dengan pola perawatan yang ada, entah dengan treatment, entah itu dengan yang oles dan lain sebagainya. Mbak Nuke sendiri cenderung untuk coba-coba, ganti ada yang baru nih, atau sekarang ya setia pada satu hal yang sudah merasa ini udah oke gitu. Kalau sekarang sih saya udah tipikal yang kesetia sih, karena udah menemukan ini hasilnya, udah dapat hasilnya. Daripada coba-coba nanti daripada coba-coba udah nggak, itu udah lewat lah waktu zaman-zaman muda udah lewat ya. Sekarang udah mulai menikmati aja, karena kan memang diperhatikan memang, jadi jangan percaya sama apa yang dilihat orang, mungkin di orang bagus, di saya juga belum tentu bagus. Nah, tapi sempat gitu nggak dulu masa-masa itu? Pasti. Kata orang begini gitu? Iya, saya ikut, saya FOMO istilahnya. Beli ini, beli juga, coba seminggu 2 minggu kalau cocok kan sayang. Nah, kalau ini kan juga menghemat sih. Jadi karena bisa langsung konsultasi, bisa tahu nih problemanya lagi seperti apa. Nah, itu kan dapat pengobatan yang tepat, itu udah nyaman lah, jadi
udah setia lah Udah istilahnya. setia. sudah nggak kayak remaja Udah lagi, nggak remaja lagi, udah bisa nggak ganti-ganti. Bukan ganti pasangan ya, ini ganti yang dioles saja Ganti kita yang harus dioles setia. aja. Iya. Nah, dokter kadang ya namanya perkembangan teknologi, perkembangan digital promosi yang luar biasa membuat kita ini kadang-kadang tergiur. Benar. Ya kan, tergiur. Baik itu enggak, ini mah mungkin hanya untuk ngebooster entah itu tadi masker, entah itu apa. Nah, saran dokter kepada pemirsa untuk hal seperti itu ketika kita sudah menemukan ini yang cocok tapi kok pengen ya gitu lah. Sebetulnya proses pergantian dari satu produk ke produk lain yang mungkin pengen dicoba itu bolehnya berapa dan bagaimana sih, Dok? Jadi untuk peralihan dari satu produk ke produk lain itu tentunya kita mesti perhatikan untuk perubahan namanya bahan aktif yang digunakan antara satu produk ke produk lain, dan itu juga kita membutuhkan yang namanya proses kurang lebih ya tadi kurang lebih 2 minggu sampai 2 bulan ya progresnya gitu. Jadi kalau misalnya ingin beralih produk pun sebaiknya di 2 bulan untuk perubahannya gitu, peralihan ke produk ya. berikutnya gitu. Kalau yang sudah setia lama terus ada yang baru nih, ini ngawe-ngawe ya. ini mau ditingkatin ini enggak gitu loh. Tapi itu tuh kira-kira bagaimana cara kita bertahan untuk tidak gampang tergoda? Betul. Sebenarnya sih kalau konsultasi enak ya, tahu ya apa yang dibutuhkan gitu. Tapi kan sekarang banyak yang dijual bebas betul, ya. banyak Justru yang dijual bebas ini gitu ya. Jadi manakala kulit kita nggak bermasalah itu sebenarnya memang nggak neko-neko sih ya gitu. Jadi kalau misalnya memang kulit lagi bermasalah itu memang butuh tindakan atau perawatan yang lebih intensif gitu. Jadi mungkin dengan pertimbangan itu kali ya, kalau misalnya kita over intervensi terhadap kulit juga nanti jatuhnya kayak malah menyebabkan gangguan ke kulit kan, seperti itu. Jadi gitu lebih sih. bijak saja ya dalam menentukan pemilihan pengen mencoba ABCD. Kalau sudah bagus tadi kata Mbak Nuke, Betul. setia aja lah sudah gitu loh. Ya kalau tuh mau di treatment adalah treatment dengan sesuatu yang kita percaya. Ya. Lebih efektif ya. Dokter, closing akhir, bagaimana tadi kan kita bicara adalah soal perawatan, pengobatan, dan juga hal-hal yang basic yang harus diketahui agar kita juga paham dan kulit kita menjadi sehat. Termasuk adalah ketika problemnya jerawat. Nah, ketika problem jerawat sedang dalam pengobatan, seseorang misalkan kayak contoh Mbak Nuke itu kan nggak bisa misalkan datang kayak ke kantor tanpa make up gitu ya, gitu kan. Jadi memperlihatkan nih bekas jerawat yang sedang ini. Nah, sekarang tuh juga kosmetik, dalam betul-betul kosmetik itu kan ada yang untuk nutup, bahkan anak muda sekarang ada apa namanya kayak stiker dan sebagainya. Nah, untuk kondisi-kondisi di mana kita memerlukan make up sementara kita sedang dalam proses, itu make up jenis apa yang aman? Paling tidak membuat iritasi karena kita sedang dalam treatment, atau juga mungkin tidak menambah sebumnya. Mungkin di sini saya harus bilang sejujurnya ya, bahwa kalau kulit kita sedang bermasalah sekalipun pekerjaan menuntut kita untuk Tampil istilahnya okay, tampil gitu ya. oke gitu dengan make up, dengan kondisi make up gitu. Saya sarankan sih untuk tetap tidak menggunakan make up berat seperti misalnya penggunaan foundation gitu. Akan tetapi bisa diganti dengan sunblock tapi yang warnanya tinted atau berwarna ya, warnanya menyerupai foundation. Jadi sebenarnya cukup itu aja, dan kalau bisa meminimalisir penggunaan yang namanya bedak, mau bedak tabur, padat, apalagi yang namanya cushion ya, apalagi sekarang sudah demam cushion gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kulit sedang bermasalah sebaiknya jangan menggunakan kosmetika yang justru membuat penyumbatan pori kita semakin meningkat gitu. Jadi bisa dengan istilahnya meminimalisir make up juga ya Bu ya, jadi cuman make up bagian mata aja dan lipstick gitu. Jadi seminimal mungkin lah untuk make upnya gitu, karena untuk
dalam masa proses ini ya, gangguan kulit yang sedang diterapi itu memang tidak bisa untuk namanya penggunaan make up sebetulnya Jadi gitu. dibikin clean aja ya. Iya, dibuat clean walaupun sebenarnya tuntutan pekerjaan ya, tapi justru itu akan memperpanjang waktu kita di masa penyembuhan gitu. Jadi malah memperlambat masa penyembuhannya kan justru gitulah. Jadi semakin cepat diobatin, ditanganin, kita sudah bisa make up sebebasnya. Dan kalau misalnya pun tidak ada masalah dengan kulitnya, sebisa mungkin untuk menghindari namanya penggunaan foundation, karena foundation itu biar bagaimanapun bentuknya adalah menutup pori yang akhirnya tidak hanya akan menyumbat pori, akhirnya membentuk sebum, tapi juga pada kulit usia-usia juga dia akan mempercepat yang namanya terjadinya aging, karena kulit kita kayak ditutup gitu ya, di cover terus gitu. Jadi susah buat bernafas lah ya istilahnya gitu. Jadi mungkin boleh untuk sesekali gitu, tapi kalau misalnya untuk everyday itu saya tidak menyarankan. Oke, bersabar sedikit kalau sedang punya problem sehingga menjadi pakai masker sehat. Kita akan closing. Ada yang ingin disampaikan Mbak Nuke, testimoni untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga punya problem kulit dalam memilih apa perawatan yang tepat. Pesan saya sih jangan FOMO, jangan lihat orang bagus di orang gitu belum tentu juga baik di kita. Terus jangan takut untuk ke konsultasi gitu tentang masalah kulit ini, karena memang itu langkah yang tepat sih untuk yang kita lakukan, karena memang kita sudah ke ahlinya. Jadi kita udah yang kita baca itu belum tentu semuanya benar. Nah, itu aja sih. Jadi jangan takut untuk melangkah lah ke expertnya gitu. Oke, baik. Meet the expert. Nah, ini expert kita ada di depan. 1 menit, apa yang ingin disampaikan Dr. Lutfi kepada pemirsa? Menjaga kesehatan kulit itu penting karena pada akhirnya itu akan mempengaruhi penampilan kita. Penampilan diri kita juga akan mempengaruhi bagaimana kita bersosialisasi terhadap sesama. Baik, terima kasih Dr. Lutfi, terima kasih Mbak Nuke. Kulit yang sehat itu menjadi modal ya, karena kulit ini etalase depan. Wajah kita menjadi etalase depan. Kulit yang sehat mungkin juga akan selain minimal make up yang bisa kita gunakan, karena tuh kalau kulit sehat tuh sudah jadi modal utama, dan juga pastinya perawatannya kalau tadi Mbak Nuke bilang akan jauh lebih murah kalau kita sudah ketemu hal yang cocok. Jangan gonta-ganti, jangan FOMO, dan mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk Anda. Kita akan ketemu lagi dengan expertnya pada tema yang akan datang. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.